Halo pendengar, bagi sebagian besar orang, gunung menjadi tempat yang sangat menyenangkan, sekaligus menenangkan jiwa. Menghabiskan waktu dengan berjalan mendaki gunung mungkin bisa melupakan sejenak kepenatan otak karena kegiatan sehari-hari. Pemandangan hijau dan bunga edelweiss biasanya menjadi janji manis sebuah gunung kepada orang-orang yang memang mencintai alam. Tapi di balik keindahan itu semua, gunung menjadi sebuah tempat yang menyimpan berjuta misteri. Tak jarang kita mendapatkan cerita-cerita mistis dari pendaki yang pernah mendaki gunung. Mungkin yang biasa kita dengar adalah pasar setan, di mana di atas gunung sana terdapat pasar yang menyerupai perkampungan warga dengan hiruk-pikuk orang berdagang. Mitos kebanyakan mengatakan, apabila kalian menemukan pasar ramai di atas gunung, sebaiknya kalian jangan coba-coba membeli atau melakukan tawar-menawar di sana. Karena itu sama saja kalian menawarkan jiwa kalian sendiri untuk menjadi salah satu dari mereka. Selain pasar setan, kasus pendaki yang hilang pun banyak menyisakan misteri. Seperti cerita yang belum lama terjadi. Beberapa hari lalu, kita sempat dikejutkan dengan kasus hilangnya seorang pendaki di Gunung Guntur. Meskipun pendaki tersebut ditemukan selamat, tapi kasus ini masih menyisakan misteri yang tak bisa diukur dengan nalar. Berikut ceritanya. Waktu itu, hari Jumat 3 Juli 2020, Afrizal bersama teman-temannya mulai mendaki Gunung Guntur. Awal perjalanan, semua baik-baik saja. Perjalanan dilakukan dari hari masih terang sampai malam tiba. Sampai akhirnya mereka tiba di pos 3. Kala itu di pos 3, malam sudah lumayan larut. Karena lelah dan memang hari sudah mulai larut, mereka memutuskan membangun tenda di lokasi pos 3 untuk beristirahat sambil menunggu pagi. Setelah mendirikan tenda, mereka menyiapkan makanan dan mengobrol sampai sekitar jam 2 pagi. Dan akhirnya mereka semua masuk tenda dan kemudian tertidur. Termasuk juga Afrizal yang ikut tidur di dalam tenda beserta teman-teman yang lainnya. Sabtu paginya, keanehan pun terjadi. Salah seorang dari kelompok mereka terbangun sekitar jam 5 pagi. Namun, dia tidak melihat Afrizal di tempatnya tidur malam itu. Temannya sempat mengira Afrizal sedang pergi sebentar entah kemana. Namun, sampai matahari semakin terang, Afrizal pun belum juga muncul. Teman-teman yang lain pun berusaha mencarinya ke sekitar lokasi tenda. Tapi hasilnya nihil. Afrizal tak kunjung ditemukan. Akhirnya mereka menunggu di tenda dengan harapan Afrizal akan kembali ke tenda. Tapi sampai sekitar jam 11 siang, Afrizal tak kunjung kembali. Dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk turun ke pos 1 sambil tetap berharap Afrizal akan kembali dan menyusul mereka turun nantinya.
Sesampainya di pos 1, mereka terus menunggu Afrizal dengan rasa cemas. Namun, sama sekali tidak ada tanda-tanda Afrizal akan kembali. Hari pun semakin sore, dan rasa cemas mereka semakin menjadi. Hingga akhirnya, harapan menunggu Afrizal pun pupus. Mereka memutuskan untuk kembali ke rumah dan mengabarkan keluarga Afrizal tentang berita hilangnya Afrizal. Mendengar kabar hilangnya Afrizal, pihak keluarga pun meminta bantuan kepada pihak Basarnas, TNI Polri, dan masyarakat sekitar untuk mencari Afrizal. Awalnya, pencarian dilakukan di sekitar tempat terakhir kali Afrizal terlihat. Tapi hasilnya nihil. Sama sekali tak ada tanda-tanda keberadaan Afrizal. Semua tim pun berpencar mencari keberadaan Afrizal, termasuk Kang Entis, seorang penjaga parkir yang merasa terpanggil untuk ikut membantu dalam pencarian. Namun entah apa yang dipikirkan Kang Entis. Dia memutuskan mencari Afrizal di jalur yang berbeda. Namun pencarian pun dirasa tidak mudah. Kang Entis bersama 2 orang lainnya pun kesulitan. Sempat mencari ke sana kemari, tapi hasilnya selalu nihil. Hingga akhirnya Kang Entis dan teman-temannya memutuskan untuk bertawasul sejenak, meminta petunjuk dan pertolongan dari Allah, di mana keberadaan Afrizal yang hilang malam itu. Setelah semua doa dipanjatkan, mereka melanjutkan kembali pencarian. Sambil memanggil-manggil nama Afrizal, mereka terus mencari ke sana kemari. Hingga akhirnya terdengar suara, "Di sini, di sini." Mereka semua bergegas menuju ke sumber suara. Dan di sana mereka menemukan Afrizal yang sudah tergeletak lemas tanpa baju dan hanya menggunakan celana dalam saja. Dengan luka lecet-lecet di bagian badannya yang sepertinya bekas terkena duri. Yang membingungkan adalah lokasi ditemukannya Afrizal, yaitu di bawah batu besar di dekat mata air Cikole, cukup jauh dari tempat ia berkemah. Bukan itu saja, yang tak kalah aneh lagi adalah penjelasan dari Afrizal. Kang Entis berusaha bertanya kepada Afrizal kenapa dia bisa berada di lokasi tersebut. Afrizal pun bingung. Yang dia ingat, terakhir dia sedang tidur bersama teman-temannya di tenda pos 3. Namun, ketika dia terbangun, dia sudah berada di bawah batu besar. Dan menurut Afrizal, sebelum ditemukan oleh Kang Entis, dia sempat melihat beberapa orang lewat. Namun sepertinya orang-orang tersebut tidak bisa melihat dirinya, dan dia tidak bisa memanggil mereka. Menurut Afrizal, mulutnya seperti tidak bisa mengeluarkan kata-kata. Menurut Kang Entis, Afrizal mungkin disembunyikan oleh jin. Dan masih menurut Kang Entis, Afrizal dan kawan-kawannya mungkin telah melanggar salah satu larangan yang tidak boleh dilakukan di Gunung Guntur. Memang ada beberapa peraturan yang tidak tertulis, yang harusnya wajib dipatuhi oleh para pendaki yang ingin mendaki di Gunung Guntur. Di antaranya adalah jangan bertanya arah jalan saat tersesat.
Jangan berisik, jangan bermain seruling, jangan bersiul, dan jangan memukul gong atau benda yang dapat menimbulkan bunyi gaduh. Dan pesan terakhir dari Kang Entis adalah, kalau lewat jam 9 malam, jangan memaksakan naik. Mending nunggu pagi supaya aman nantinya. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita, khususnya para pecinta alam yang biasa mendaki gunung. Boleh saja kita mencintai alam, tapi kita perlu menghargai mereka yang tak terlihat. Sopan menjadi kata kunci yang wajib kita terapkan dimanapun kita berada. Bagi kalian yang suka dengan cerita ini dan penasaran dengan cerita selanjutnya, kalian bisa like video ini dan subscribe channel ini. Dan untuk kalian yang punya pengalaman mistis lainnya, bisa berbagi ceritanya di kolom komentar atau di email kami. Ingat, jangan tidur sendirian.